Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita haturkan atas nikmatnya, atas nikmat dan hidayahnya kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku TV One. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yang sangat dekat dengan apa yang kita lakukan setiap hari, bahkan hampir setiap waktu kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu ketika kita mengupdate status atau ketika kita mengumbar masalah kita di media sosial. Hukum apa atau dampak apa yang kita rasakan, baik itu dampak terhadap diri kita ataupun orang lain atau bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema besar kita yang akan kita angkat yaitu hukum mengumbar masalah di media sosial. Nah, insya Allah pemirsa kita akan bahas di kesempatan pada siang hari ini yang akan insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah sudah hadir Kiai Haji Abdul Syukur dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Disiarkan dari Al-Ghazali Islamic Boarding School, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Di segmen pertama ini pemirsa akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Syukur dengan subtema mengumbar masalah di media sosial, tanda keimanannya lemah. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Guru kita tercinta Ustadz Soleh Mahmud, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lihat orang soleh ya ini orangnya. Namanya Soleh. Ustadz Sofyan, alhamdulillah yang mengantarkan acara, juga ada Abah Kiai Haji Umar Fauzi, Abah Kiai Haji Ghazali, para asatid wal ustadat dan anak-anakku, para santri Al-Ghazali Islamic Boarding School. Marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siapa sih yang hidup tanpa masalah? Setingkat orang yang beriman sekalipun tetap
tetap diberikan ujian oleh Allah. Tinggal bagaimana dia menyikapi masalahnya. Bagi sebagian orang masalah itu tidak menjadi besar. Karena dia yakin ada yang maha besar yang akan menyelesaikan masalah-masalahnya. Kalau kita yakin kepada Allah yang maha besar, Allah maha segala-galanya. Lalu ketika ada sesuatu didatangkan kepada kita, kenapa kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau hari ini kita akrab dengan media sosial, lalu kita punya masalah dan kita umbar masalah kita di media sosial, pertanyaannya apakah akan menyelesaikan masalah? Jangan-jangan masalah baru akan muncul. Maka kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada masalah, ada ujian datang kepada kita. Maka tatkala kita mendatangi yang maha segala-galanya, insya Allah kita mampu menyikapi masalah-masalah itu. Guru-guru kita pernah berpesan, berani hidup, tak takut mati. Kalau takut mati, ya jangan hidup. Kalau takut hidup, mati sajalah. Allahu Akbar. Artinya apa? Hidup ini tidak akan lepas dari ujian-ujian. Dan ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, bahwa Allah tidak memberikan beban yang kita tidak mampu memikulnya. Dunia Allah gulirkan. Ada nikmat, ada ujian, ada kesenangan, ada masalah menghampiri hidup kita. Tapi orang yang diberi masalah itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman akan bicara bagi orang-orang yang menghadapi masalah. Tidak sedikit orang yang ingin menyelesaikan masalah tapi salah arah. Ada orang punya masalah, dia bunuh diri. Dia kira mati menyelesaikan masalah. Padahal masalah yang lebih besar adalah setelah kematian. Yang tidak ada penolong bagi kita di alam kubur. Tidak ada tempat nikmat kecuali orang-orang yang di dunia beramal soleh. Di kubur mau minta tolong sama siapa? Apalagi saat sudah masuk ke alam akhirat. Pengadilan sesungguhnya. Tempat bagaimana kita mendapatkan hasil dari amal-amal kita di dunia. Ikhwatal iman, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita punya masalah di dunia dan mampu kita selesaikan, alhamdulillah, dan yakinlah itu atas pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang punya masalah, dia sibuk dengan media sosialnya, sesungguhnya dia kurang yakin sama Allah. Dia berdosa tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ikhwah? Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Api itu panas membakar tapi tidak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan dalam kegelapan. Tidak mungkin menurut logika dia akan selamat, tapi ternyata Allah maha menolongnya. Maka sebesar apapun masalah kita, tatkala kita kembali kepada Allah, yakinlah selalu di situ ada jalan keluar. Dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini bukan kenikmatan, bukan tempat kenikmatan sejati. Ada saja musibah, ada saja masalah, dan itu sudah ada catatannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah ada catatannya. Jadi kita punya masalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan tempatnya masalah kita diumbar di media sosial yang orang lain akhirnya tahu. Bahkan bukan menyelesaikan masalah, jangan-jangan menimbulkan masalah baru.
Masya Allah, luar biasa sekali jazakumullah. Kiai Abdul Syukur telah memberikan tausiah dan juga mengingatkan kita kembali betapa kita ketika kita mudah mengumbar masalah di media sosial, kita mengumbar masalah di tempat umum, itu justru menjadikan atau menambah masalah baru bagi diri kita. Bukankah setiap kehidupan ini adalah ujian dan itu merupakan peringkat atau penambahan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lulus ujian, maka insya Allah derajat kita akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita ketika kita mendapatkan masalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita dengan gencarnya atau dengan asyiknya mengumbar masalah kita di media sosial atau sebaliknya? Nah, Ustadz Solmed nanti akan menjelaskan di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.